Shalom teman-temanku Thompson. Saya mengucapkan syukur malam ini saya bisa hadir bersama teman-teman melalui kesaksian kehidupan saya. Memang badai kehidupan menimpa keluarga saya, tapi saya percaya kasih Tuhan menerangi iman dan kepercayaan saya akan kuasa Tuhan Yesus yang begitu nyata dalam kehidupan saya ini. Pada awal bulan Maret, saya tidak menyadari bahwa saya kena COVID karena saya merasa badan saya kurang fit. Lalu saya pergi ke rumah sakit untuk tes PCR. Ternyata memang hasilnya positif. Saya bingung, kok saya bisa kena COVID, padahal saya sudah jaga protokol kesehatan. Bahkan kami kakak adik sempat berkumpul memuji Tuhan dalam rangka memperingati 100 hari meninggalnya mama saya. Keesokan harinya saya merasa penciuman saya mulai hilang. Lalu saya konsultasi dengan dokter, dan dokter bilang saya sudah harus dirawat karena saya ada penyakit bawaan. Setelah 10 hari saya dirawat, saya dinyatakan sudah boleh pulang, tetapi ternyata badan saya ada infeksi. Lalu dokter bilang, oh ibu belum boleh pulang, harus dirawat lagi. Dan saya pun dirawat lagi. Setelah saya masih di rumah sakit, esokannya sudah mau pulang, badan saya kok satu badan sakit, kaki kesemutan. Lalu saya tengah malam, saya pergi WC toilet, mendadak kaki saya lemes. Terus langsung saya jatuh. Saya bingung, saya sakit apa ini? Tapi saya tetap minta pulang. Setelah saya pulang di rumah, badan saya satu badan lumpuh, tidak berdaya. Saya juga bingung, sebelum juga saya pulang, saya bingung di rumah sakit. Saya nggak kuat, kaki saya, tangan saya semua nggak bisa apa-apa. Saya nanti di rumah siapa yang bantu saya? Saya bingung, tapi Tuhan begitu baik. Tuhan kirimkan keponakan saya. Dia tanya, mau pembantu dan supir nggak? Aduh, ini benar-benar pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Tuhan tahu di mana saya membutuhkan pembantu, supir, karena saya sakit. Lalu saya pergi, sudah dapat pembantu, saya di rumah. Saya sangat bersyukur Tuhan selalu menolong saya, karena saya percaya pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Dan saya di rumah tidak berdaya apa-apa. Esokan harinya saya tidak bisa makan dan minum, makin parah. Terus saya tanya keponakan saya, dokter Michelle namanya. Dia bilang, setelah dia dengar ciri-ciri saya sakit saya, dia bilang Ii kena penyakit GBS dan ini penyakit bahaya. Semakin besokan harinya makin parah. Terus dia bilang, Ii lebih baik cari dokter saraf. Dokter apa aja, pokoknya saraf. Saya dapat dokter saraf, dokter namanya Dokter Yudi. Tuhan begitu baik, kirimkan dokter yang ramah, yang baik untuk saya. Dan saya juga sempat di rumah sakit, fisioterapi, pengobatan, dan saya juga infus dengan infuskan obat yang 30 ampul dengan harga yang cukup mahal. Nah, setelah saya pulang di rumah, saya juga
mulai ada pengobatan perjalanan, yaitu dengan cara fisioterapi, kadang-kadang akupuntur. Saya percaya Tuhan begitu baik terhadap kita semua kalau kita mau bersandar padanya dan kita mau berpasrah juga. Nah, sampai di situ di rumah sakit 10 hari. Nah, keponakan saya Richard yang kenalin saya pembantu itu tunggu di rumah sakit. Saya nggak bisa jalan karena ada supirnya bisa popong saya ke mobil, lalu bawa saya ke mobil, bawa pulang. Di rumah hari demi hari saya diurus sama pembantu dan supir itu, bolak-balik fisioterapi, akupuntur. Nah, saya mulai sembuh dan mulai bisa jalan, walaupun jalannya masih kurang baik. Nah, saya tuh percaya dan saya selalu pegang janji firman Tuhan, yaitu Mazmur 37 ayat 5. Serahkan kehidupan pada Tuhan dan percaya padanya, dan Ia akan bertindak. Demikianlah kesaksian saya. Amin. Gimana?